Ya, jadi link itu tidak akan muncul ya, karena masih bisa menampilkan file PDF ini. Kalau diklik, maka akan menampilkan file PDF-nya. Dan di sini kita bisa download file PDF ini. Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-51 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai tag object pada HTML. Nah, tag object dalam HTML digunakan untuk menyisipkan berbagai jenis konten eksternal di halaman web. Dan ini memungkinkan kita untuk memberikan fallback ke user jika web browser yang digunakan tidak mendukung jenis file tertentu. Nah, contoh kasus paling sering digunakan di sini adalah menampilkan file PDF ke halaman website. Untuk cara penggunaan tag ini, ya silakan teman-teman siapkan file dengan ekstensi PDF. Dan di sini, ya, di dalam folder belajar HTML, tepatnya di dalam folder multimedia, di sini saya sudah siapkan file dengan ekstensi PDF. Jadi nama filenya adalah html.pdf yang akan kita gunakan dalam contoh latihan ini yang terkait dengan tag object pada HTML. Nah, baik, sampai di sini untuk Windows Explorer ini saya close. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan file pertemuan 51.html ya. Ya, jadi nama tag-nya adalah object, ya seperti ini. Lalu tab di keyboard. Nah, di sini ada beberapa atribut ya di dalam tag object ini. Pertama ada atribut data, ya. Ini menentukan sumber atau URL file yang akan ditampilkan ke dalam website. Ya, karena tadi file PDF-nya itu saya simpan di dalam folder multimedia. Jadi di sini pertama folder multimedia, lalu slash, kemudian html.pdf. Nah, selanjutnya di sini ada atribut type. Ini menentukan tipe dari file yang akan ditampilkan. Nah, jadi di sini bisa kita isi application slash PDF. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser. Dan di sini file pertemuan 51.html ini sudah saya jalankan di aplikasi Google Chrome. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul file PDF yang sudah kita include yang menggunakan tag object. Nah, selain kedua atribut ini, ya, atribut data dan atribut type, kita juga bisa menambahkan, ya, lebar dan tinggi untuk ruang dari aplikasi PDF yang akan kita tampilkan di halaman web browser. Di sini kita bisa tambahkan atribut width di sini untuk menentukan lebar. Nah, misalnya di sini 600, lalu tingginya saya isi 400. Nah, sampai di sini kita lihat lagi hasilnya di browser. Saya refresh. Nah, selanjutnya, selain atribut ini, kita juga bisa menampilkan feedback ke user ya ketika web browser yang digunakan tidak support dengan aplikasi atau file PDF. Nah, jadi pesan ini nanti akan muncul ketika web browsernya tidak support dengan file PDF. Ini bisa kita tempatkan di sini ya, di dalam tag object ini. Saya enter 1 kali. Untuk feedback atau pesan yang akan saya tampilkan ke user, itu saya bungkus dengan tag P. Lalu saya tip di keyboard. Nah, pesannya adalah browser Anda tidak dapat menampilkan file PDF.
Ya, jadi sekali lagi, paragraf ini ya atau teks ini nanti akan muncul ketika web browser-nya tidak dapat menampilkan aplikasi file PDF ya, atau web browser-nya tidak support dengan file PDF. Nah, sampai di sini coba kita lihat hasil di web browser. Saya refresh. Ya, jadi pesannya atau feedback-nya tidak muncul ya karena web browser yang saya gunakan ini itu support dengan file PDF. Atau jika kita ingin coba ya supaya teks ini muncul, coba di sini kita ubah nama filenya ya. Ini ekstensinya HTML, coba kita tambahkan di sini HTML. Kita kembali ke browsernya, saya refresh. Nah, browser Anda tidak dapat menampilkan file PDF. Ya, kenapa? Karena nama file di sini salah ya, harusnya HTML. Ya, ini hanya untuk mencoba menampilkan feedback ini. Jadi selama web browsernya support dengan file PDF, pesan ini tidak akan muncul. Ya. Atau dalam contoh yang lain, di sini saya akan buat satu tag objek lagi. Jadi sekali lagi atribut data ini menentukan sumber atau URL ya file yang akan ditampilkan ke dalam website. Nah, selain menggunakan file PDF, ya kita juga bisa menampilkan situs ke halaman website kita. Ya, misalnya di sini kita akan mengambil atau menampilkan situs Wikipedia ke halaman website kita. Ini bisa saya copy linknya ya. Wikipedia ORG. Ya, ini saya copy. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Saya klik kanan di sini. Kemudian pilih paste. Ya, sekarang atribut tab-nya itu bukan lagi application atau PDF. Ya, tapi sekarang itu teks ya. Ya, teks lalu slash. Kemudian ekstensi filenya itu HTML. Oke, sampai di sini. Kita lihat hasil di browser. Tag objek, saya refresh. Nah, di bawahnya sudah ada ya. Atau ini kita biar dulu. Supaya dia turun ke bawah. Oke, di sini ya. Setelah tag penutup objek yang pertama. Saya enter di sini. Saya tambahkan tag BR. Ya, supaya objek kedua turun ke bawah ya. Saya refresh lagi. Ini bisa kita tambahkan di sini. Kita tambahkan atribut width. (600). Kemudian tingginya 400. Oke, sampai di sini. Kita cek lagi hasilnya. Saya refresh. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan feedback ke user ya. Ketika web browser-nya ya tidak bisa menampilkan link yang dipanggil. Di sini di dalam tag objek, di sini bisa kita enter satu kali. Kita bungkus dengan tag P. Ya, sampai di sini. Saya refresh lagi. Ya, pesan ini tidak muncul ya karena web browser-nya masih bisa menampilkan situs dari Wikipedia. Nah, jadi sekali lagi teks ini ya atau feedback ini nanti akan muncul ketika web browser yang digunakan tidak bisa menampilkan file PDF atau situs yang di-include ke dalam halaman website kita. Jadi selama web browser yang digunakan mampu menampilkan file PDF atau situs tersebut, maka pesan tersebut tidak akan muncul. Atau kita bisa kasih alternatif lain,
Jika tidak bisa menampilkan file PDF, kita bisa arahkan ke user untuk mendownload file tersebut. Nah, caranya di sini ya, masih di dalam tag object, saya enter satu kali di sini. Kita gunakan tag A di sini ya, A seperti ini, lalu tab di keyboard. Nah, nilai yang ada di dalam atribut ref ini itu merupakan URL ya atau alamat folder di mana file PDF itu kita simpan. Nah, dalam contoh kasus ini, itu saya simpannya di dalam folder multimedia, lalu file html.pdf. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan untuk user, misalnya unduh file ini. Oke, coba kita cek hasilnya. Saya refresh. Ya, jadi link itu tidak akan muncul ya, karena masih bisa menampilkan file PDF ini. Coba kalau misalkan di sini, kita ubah nama filenya, html, saya tambahkan L2, kembali ke browser, saya refresh. Nah, browser Anda tidak dapat menampilkan file PDF, silakan unduh file ini. Kalau diklik, nah, maka akan menampilkan file PDF-nya. Dan di sini kita bisa download file PDF ini. Ya, jadi itu mengenai tag objek pada HTML. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.